Update dunia kripto 26 Februari 2022. Nah, kalau kita lihat kemarin itu memang sesuai ya dengan resisten dan support yang kita bilang. Kalau resisten itu di 40 ribuan, kalau support memang sudah agak lebih naik, jadi membuat higher lows sekarang dan itu pertanda bagus ya. Dan sepertinya ini pun sejauh ini ketahan di 39.000. Tapi nanti kita lihat lagi secara teknikal dan juga berita seperti apa. Nah, untuk hari ini, kalau kita lihat berita mengenai Rusia dan Ukraina, sedikit aja ya saya bahas, karena teman-teman bisa lihat sendiri juga. Ini memang pasukan Rusia itu sudah masuk ke capital city, jadi masuk ke ibu kota di Kiev gitu ya. Tadi juga sempat ada serangan ke apartemen gitu pakai misil dan roket. Terus cuma korbannya masih belum tahu berapa banyak. Nah, terus juga residennya atau penduduknya itu banyak memang cari tempat persembunyian gitu ya, karena takut memang tiba-tiba nanti diserang waktu tidur atau seperti apa. Ada juga dari Menteri Interior Ukraina ya, kalau ini diartikan secara bebas gitu ya, itu mengingatkan bahwa akan terjadi active fighting gitu ya. Jadi memang ada perlawanan gitu ya, active fighting di Kiev. Jadi memang harus hati-hati. Nah, itu nanti kita lihat kira-kira seperti apa update-nya, tapi memang sejauh ini sudah lebih dikuasai oleh Rusia tentunya. Jadi banyak kota-kota yang lain juga sudah mulai diambil alih atau diduduki oleh Rusia gitu ya. Kalau kita lihat dari negara-negara lain, mereka tentu tidak berani dalam tanda kutip untuk ikut campur dengan urusan ini, karena kalau misalnya memang ada militer satu negara dengan militer Rusia itu sudah berlawanan, maka itu memang lebih besar lagi cakupannya ya, bisa perang dunia gitu. Jadi sangat hati-hati. Walaupun terakhir saya baca ada memang dari NATO itu mengirim militernya, tapi bukan ke Ukraina atau ke daerah-daerah yang dekat sana gitu ya. Tapi memang bukan untuk membantu ini gitu. Karena Ukraina pun belum bagian NATO, belum menjadi bagian NATO. Jadi nggak boleh ikut campur istilahnya, karena kalau ikut campur nanti udah jadinya beda lagi ya. Nah, itulah jadi kesian juga sih memang kalau posisi Ukraina agak terjepit sekarang. Nah, yang bisa dilakukan oleh NATO, Amerika, dan lain-lain itu mereka sekarang cuma memberikan sanksi ekonomi. Nah, itu yang memang cukup memberatkan sebenarnya untuk ekonomi Rusia. Tapi sepertinya Putin pun nggak peduli gitu ya. Nah, ini juga berhubungan dengan regulasi kripto, karena ada, ini sempat saya singgung juga kemarin ya. Jadi ada dari European Central Bank (ECB) gitu, mereka sudah menyuruh lawmakers atau pembuat aturan, pembuat undang-undang gitu ya, untuk segera approve framework regulasi di kripto. Karena takutnya Rusia ini menggunakan kripto sebagai pelarian gitu, sebagai solusi dari sanksi-sanksi ekonomi ini gitu ya. Dan itu kemarin saya juga sempat singgung sedikit ya di Telegram dan Instagram gitu. Jadi ada memang beberapa kali saya lihat transaksi yang masuk ke webnya Rusia karena ada .ru gitu ya. Nah, itu menarik sebenarnya karena berarti mungkin banyak orang Rusia sudah beralih ke sana atau bahkan pemerintahnya, kita nggak tahu gitu kan ya. Karena kripto ini memang ya nggak bisa di-ban, dilarang gitu ya, ya bahkan di Rusianya pun sendiri gitu. Jadi memang ditakutkan oleh Eropa ini seperti itu. Dan juga kalau kita lihat dari komunitas kripto sendiri sudah bereaksi ke perang ini ya. Jadi contohnya dari CEO FTX. Nah, mereka memberikan $25 ke setiap orang Ukraina yang mempunyai account FTX tentunya. Jadi mungkin mereka mau membeli
bisa membeli kripto atau mereka bisa tarik tentunya ya. Ini secara nggak langsung memang gerakan sosial yang dilakukan oleh FTX gitu, exchange besar di Amerika. Dia cuma tulis do what you gotta do. Nah, dia juga sebenarnya saya rasa berharap bukan untuk dibelikan kripto lagi atau apa, itu mungkin bisa dipakailah gitu ya untuk keperluan dalam tanda kutip mungkin daily needs gitu, kebutuhan sehari-hari untuk perang ini. Karena saya lihat juga di TikTok terutama sudah banyak sekali ya live gitu dari penduduk Ukraina, misalnya ada yang di bawah di tempat subway, ada yang di rumah, ada yang di mana gitu, mereka dalam meminta untuk donasi gitu dari orang-orang secara global gitu ya. Jadi kita pun bisa berdonasi melalui itu. Nah, karena ya namanya perang pasti kebutuhan itu meningkat dan juga kita nggak bisa kerja, nggak ada pendapatan segala macam kan. Jadi ya butuhlah memang uang untuk hidup. Nah, tapi ini positif ya karena memang cepat sekali langsung ber bereaksi gitu. Ada juga dari crypto whale ini yang suka dipanggil Mr. Whale, dia juga sudah berdonasi $10.000 ke Red Cross-nya Ukraina. Jadi ke Palang Merah Ukraina gitu ya untuk membantu korban-korban perang gitu. Dia lebih lebih ke korban lah, lebih donasinya gitu ya. Dan juga dia meminta semua gitu setiap orang yang membaca ini bisa membantu juga. Terus ada juga yang membuat Ukraine DAO gitu ya. Jadi mereka mau raise funds ya. Jadi mereka mau galang dana untuk donasi ke Ukraina, namanya UCO ya, Ukrainian Civilian Organization. Jadi memang kembali lagi yang menderita atau yang menjadi korban perang ini. Nah, ini lebih ke arah membeli NFT, NFT ini ya, bendera Ukraina gitu. Jadi kalau misalnya mau, teman-teman juga bisa donasi ke sini. Nah, kalau kita lihat memang di situ sudah banyak ya, dalam perang ini pun peran sosial media dan terutama kripto itu sangat besar sekali. Jadi wajar kripto sempat atau sekarang pun masih dalam tahap recovery gitu ya. Nggak sampai 1 hari itu langsung naik cukup signifikan. Nah, karena mungkin memang dipakai oleh Ukraina ataupun Rusia gitu. Jadi dua belah pihak ini menggunakan kripto sebagai solusi untuk mereka mendapatkan dana gitu ya. Which is menurut saya ya sangat bagus gitu karena orang sudah melihat berarti memang potensi kripto ini seperti apa gitu. Nah, kalau kita lihat sedikit mengenai data ya. Ini ada data dari ini akun Twitternya Pentoshi, dia bilang dia ini lebih ke teknikal tentunya ya. Dia ini popular trader and analyst gitu. Dia akan menunggu katanya. Dia mau menjual di 40.300. Sebelumnya sebenarnya 38,5. Tapi sekarang mungkin dia lebih pede gitu ya, lebih confident bahwa akan mencapai ke titik ini. Dan kemarin pun sebenarnya sudah mencapai ya kalau kita lihat ini paling tingginya itu ya sekitar 40.300-an itu tadi. Nah, mungkin karena dia jual jadinya drop mungkin. Nah, terus kalau misalnya memang dia bilang sekarang itu BTC itu sekarang berada di blue value zone. Ini sebenarnya kemarin tanggal 25 sih ya kemarin. Jadi kita sudah mantul ke arah sini. Dan mereka memang dia menganggap bahwa ya lebih bagus lagi memang kalau support ini sudah diambil dan juga langsung mantul dan sejauh ini benar. Walaupun memang dominasi BTC itu kemungkinan bisa naik cukup tinggi. Nah, kalau misalnya nanti naik cukup tinggi berarti altcoin ya memang pasti agak tertekan sedikit ya. Tapi ini tetap analisa mereka dan ini pun analisanya tanggal 25. Nanti kita analisa sendirilah lebih ke arah mana gitu ya. Nah, ini ada sedikit data yang menurut saya bagus juga.
mengenai Bitcoin futures traders. Mereka itu masih bearish ternyata. Mengapa? Karena ini dilihat dari premium per tahun Bitcoin futures itu harus berada di kisaran 5% dan 12%. Itu menandakan paling nggak bagus. Kalau misalnya di atas 12% itu sangat bullish ya. Nah, sekarang kalau posisinya itu masih di bawah tentunya. Nah, ini dia bilang kalau level di bawah 5% itu adalah extremely bearish. Nah, jadi sangat bearish sejauh ini. Kalau misalnya di atas 12 pasti bullish gitu ya. Nah, sekarang ini di bawah 5% dan memang masih di sekitaran itu. Turunnya waktu itu di tanggal 9 Februari. Nah, sekitaran sini ya. Turun terus belum ada tren naik. Jadi maksudnya dari indikator ini adalah memang ada kemungkinan untuk masih turun lagi gitu posisinya. Apalagi kalau kita lihat resisten 40 ini sepertinya kuat ya. Kemarin itu sudah di reject, di sini itu hampir sekali, ini 2 kali udah. Nah, kita lihat mungkin kalau di weekend saya rasa nggak begitu terlalu banyak pergerakan. Jadi mungkin di sini aja gitu ya. Di antara 2 Fibo ini. Nah, kalau misalnya nanti setelah Senin atau ada berita bagus apa gitu ya dan tembus, nah itu tanda sangat bagus sekali karena ini juga ada MA 200 gitu. Kalau kita bisa menjadikan support ini sudah good news banget. Nah, sejauh ini sih memang sayangnya belum ya. Nah, terus kalau misalnya dibandingkan dengan Russell 2000 Index gitu, ini indeks Amerika juga, itu pergerakan juga mirip. Nah, ini juga menarik ya kalau misalnya teman-teman mau lihat gitu, bukan hanya dari S&P 500 atau saham teknologi, tapi Russell 2000 juga pergerakannya cukup mirip gitu. Ya, karena menurut saya ya tetap hitungannya high risk asset lah ya, high risk asset. Jadi memang terutama menunggu keputusan The Fed ini masih pasti pergerakannya mirip-mirip atau serupa. Jadi kesimpulannya apa? The bottom could be in, but uncertainty could lead to further downside. Nah, kalau dari perkataan ini mengatakan bahwa bottom itu mungkin sudah memang sudah bottom gitu posisinya. Tapi ketidakpastian bisa membawa kita lebih ke koreksi ke bawah lagi gitu. Jadi masih ada apa namanya ketakutan di sana, apalagi kalau dilihat dari data ini gitu ya, dari kontrak Bitcoin futures. Nah, kemarin pun terpengaruh dari ini kan yang pernah sempat saya singgung yang ke daerah maximum paying price 40.000. Nah, ini sebenarnya Bitcoin futures itu. Jadi bukan yang futures yang biasa kita mainkan ya. Ini lebih kepada derivatif yang ada waktunya. Jadi misalnya kapan expirednya. Kalau kita biasanya main yang perpetual. Jadi nggak ada expired, mau hold sampai kapanpun bisa gitu. Oke, kalau kita lihat dari fear and greed itu naik 4 poin ke fear, which is good dari extreme fear ya. Terus kalau kita lihat dari sentimen secara on-chain masih sangat bearish, ini belum banyak perubahan. Kalau dilihat dari data, CryptoQuant itu open interest dan funding rate bergeraknya harusnya memang tidak banyak perubahan ya, masih flat gitu. Jadi memang ini masih keraguan nih, orang masih wait and see semua. Kecuali nanti kalau 40-nya break dan bertahan loh ya, jadi bukan nge-week kayak kemarin-kemarin ini masih nge-week doang ya. Nah, tapi jeleknya ini kita lihat funding rate sudah mulai turun nih. Jadi berarti banyak kan orang yang mulai nge-short kemungkinan untuk jam-jam ini ya. Jadi ini dimulai dari jam, coba kita lihat. Jam 11. Tanggal 25 dari kemarin berarti trennya turun. Nah, ini not good. Sejauh ini sign-nya netral ke bearish tentunya. Kalau kita lihat akumulasi whales itu bagus ya. Tuh dari 24
kenaikannya cukup oke, walaupun ini dari time frame kecil. Kalau dari apa namanya kemarin malam sampai sekarang ini mulai sedikit penurunan karena memang pergerakan nggak signifikan ya, tapi trennya masih oke sejauh ini. Jadi ini lebih ke arah netral bullish. Kita lihat kalau untuk Bitcoin inflows ke exchange, nah itu kemarin sempat naiknya luar biasa ya, ya waktu penurunan itu, terus turun dan ini mulai turun lagi, ini bagus. Berarti lebih ke bullish. Kalau misalnya BTC di exchange itu masih flat, ini nggak ada perubahan. Nah, kita lihat secara technical seperti apa. Safety score 63, berarti lebih ke arah netral gitu ya. Nah, betul ya. Ini juga ya netral. Jadi memang pergerakan nggak signifikan. Ya bisa dilihatlah dari candle pun di situ aja. Cuma kalau dari candlestick 5 menitan itu bearish. Sorry ya, agak sedikit batuk. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat itu dari tanggal dari kemarin pergerakan BTC itu cuma di sini ya. Nah, makanya saya bilang itu kemarin padahal weekend loh ya. Nah, ini ada kemungkinan itu bisa ya memang ke sini-sini aja. Makanya kalau misalnya saya nggak bikin panah-panah ya, skenario panah-panah itu ya berarti sideways menurut saya ini. Sideways, lebih ke arah sideways sejauh ini ya. Kalau untuk technical, ini presetnya itu bearish, 4 jamnya bullish, 1 jam bullish, 15 menit bearish. Jadi memang sangat netral. Walaupun saya lebih condong ke posisi akan mencoba ngetes resisten gitu untuk sejauh ini karena memang posisinya ini sudah di atas MA ribbon, di atas Bollinger tengah juga, jadi memang menunjukkan tren naik gitu ya. Kalau dari sini pun kita lihat kan memang jelas sekali masih tren kenaikan gitu. Jadi memang lebih preferensinya masih ke long daripada short untuk sekarang. Tinggal posisi long-nya aja kapan kita bisa masuk ya. Tentu kalau misalnya mendekati support ini paling bagus gitu ya. Nah, atau mungkin misalnya memang kalau sedikit risky atau mau scalping-scalping ya bisa di daerah-daerah sinilah mendekati support itu sehingga stop loss kita nggak begitu jauh gitu. Karena saya sering sekali lihat juga misalnya dari sinyal-sinyal gitu ya, channel VIP lain lah ya, itu SL-nya jauh banget gitu. Jadi misalnya di sini sekarang wah ngelong target 40, 41, 42 misalnya gitu ya. Tapi SL-nya di 35, kan nggak sesuai gitu. Maksudnya ya kenapa kita nggak tunggu posisi yang memang benar-benar bagus? Ya mungkin untuk nge-swing oke gitu ya. Tapi kurang-kurang cocok menurut saya, kayak sepertinya dipaksakan. Jadi saya lebih preferensinya SL-nya itu deket-deket dulu aja, terutama lagi tidak pasti seperti ini gitu ya. Jadi kalau di channel VIP saya lebih begitu sih, lebih mementingkan risk-nya itu nggak terlalu jauh lah. Jadi berapa persen aja kalau misalnya pun hit SL. Nah ini syukurnya beberapa hari ini TP terus gitu ya. Kemarin malahan TP Max gitu. Hari ini juga udah TP ya. Puji Tuhan lah. Jadi kalau teman-teman mau misalnya tanya juga tentang channel VIP bisa kontak di link di deskripsi ya. Atau mau join ke Telegram channel yang gratis aja juga boleh. Saya juga sering update di sana walaupun nggak ada memang sinyal-sinyal tertentu ya. Oke, stay safe teman-teman tentunya di market. Terima kasih sudah menonton dan selamat weekendan gitu ya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga tentunya komen dan share supaya teman-teman lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, thank you.